Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Bullying adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau kelompok yang lebih kuat. Tujuan dari bullying ini untuk menyakiti seseorang, orang lain, dan dilakukan terus-menerus. Peristiwa bullying seringkali terjadi di sekolah, rumah, tempat kerja, masyarakat, sampai dunia maya. Aktivitas bullying tidak memilih umur dan jenis kelamin. Para pelaku memilih seseorang dari pemalu, pendiam, spesial, cantik, sampai mempunyai kekurangan untuk dijadikan ejekan. Bullying adalah bentuk-bentuk perilaku kekerasan di mana terjadi pemaksaan secara psikologis atau fisik yang lebih lemah oleh seseorang atau sekelompok orang. Bullying bertujuan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang baik secara verbal, fisik, psikologis, sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya. Pelaku bullying disebut dengan istilah bully. Pelaku bisa satu orang maupun sekelompok orang yang mempersepsikan dirinya memiliki power kekuatan untuk melakukan apa saja terhadap korbannya. Korban mempersepsikan dirinya sebagai pihak yang lemah, tidak berdaya, dan merasa terancam. Faktor penyebab bullying itu adalah keinginan untuk melakukan bullying tidak muncul dengan sendirinya. Faktor penyebabnya dapat berasal dari lingkungan keluarga, sosial, maupun diri sendiri. Adapun beberapa penyebab seseorang melakukan bullying adalah dengan melihat orang tua yang sering bertengkar, pola asuh orang tua yang tidak sehat, atau terlalu dibebaskan, terlalu keras, maupun kekurangan kasih sayang dan perhatian. Pernah menjadi korban tindak kekerasan atau bullying, memiliki rasa percaya diri yang rendah, sulit dalam bersosialisasi, cemburu dengan orang lain, ingin diterima dalam pergaulan, pengaruh dari orang-orang sekitarnya untuk ikut melakukan bullying, pengaruh dari game atau tontonan yang tidak sesuai dengan usianya, merasa lebih dengan menggunakan kekuatan fisik untuk melampiaskan amarah atau balas dendam, selalu ingin mendominasi dan berkuasa atas orang lain, tidak bisa mengontrol diri. Kedua, cara kita menyikapi bullying adalah dengan memberikan rasa perlindungan yang aman. Pastikan kamu memberikan rasa perlindungan yang aman pada korban bullying. Dukungan korban untuk menceritakan semua kondisi yang terjadi sehingga mendapatkan keadilan yang sesuai. Jangan bertindak kasar. Jika korban perundungan menceritakan hal yang terjadi, sebaiknya pastikan emosi tetap stabil dan jangan bertindak kasar. Tetaplah tenang dan pastikan hal ini diketahui oleh orang yang berhak mengetahuinya. Jangan bertindak kasar pada pelaku perundungan. Selalu dampingi korban, pastikan kamu selalu mendampingi korban untuk mencegah tindakan perundungan. Dengan mendampingi korban, maka pelaku akan merasa tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukan perundungan. Buatlah komunikasi yang baik, pastikan kamu melakukan komunikasi yang baik dengan korban untuk mencegah munculnya tindakan perundungan. Jangan ragu untuk ingatkan pada korban agar selalu menginformasikan setiap pelaku melakukan kembali tindakan yang kurang menyenangkan. Selalu hindari untuk mengkritik atau menyalahkan korban. Lakukan komunikasi terpisah dengan pelaku bullying. Bukan hanya korban perundungan, melakukan komunikasi terpisah dengan pelaku bullying juga merupakan hal yang penting. Kamu bisa bertanya mengenai motif dan tujuan tindakan tersebut, memberikan edukasi pada pelakunya. Setelah berbicara dengan pelaku perundungan, kamu juga bisa memberikan edukasi pada pelaku perundungan. Berikan pengertian bahwa tindakan tersebut dapat menyakiti dan menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan. Jangan ragu bertindak tegas sesuai ketentuan. Kamu juga bisa mengatasi perundungan dengan melakukan tindakan tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada masing-masing lokasi. Kemudian, jika terjadi di sekolah, pihak sekolah bisa melakukan sanksi sebagai tindakan tegas. Jika terjadi pada lingkungan kerja, pelaku bisa
disesuaikan ketentuan hukum di lingkungan kerja mereka. Jangan ragu untuk melakukan pendekatan dan penyuluhan dengan pihak berwajib agar tindakan ini dapat berhenti dan pelaku mendapatkan efek jerah. 3. Solusi penyelesaian masalah berdasarkan pendekatan psikologi. Memberitahu orang dewasa mengenai hal yang dialami. Ketika mengalami penindasan, hal pertama yang harus dilakukan adalah memberitahu orang dewasa mengenai hal tersebut. Bukan sembarang orang, namun bicara ke orang yang dapat dipercaya dan dapat membantu menyelesaikan masalah. Memberikan dukungan pada korban. Biasanya korban bullying akan merasakan ketakutan dan kecemasan saat berada di lingkungan pembuli. Oleh karena itu, perlu memberikan dukungan dan semangat agar korban mau menjalani aktivitasnya, meski harus kembali ke lingkungan tersebut. Mengabaikan pelaku, berpura-pura tidak mendengar dan segera pergi ke tempat yang aman, merupakan salah satu cara untuk mengatasi bullying. Hal ini tidak bisa membuat pelaku bully menghentikan pelakunya. Membuat peraturan yang tepat. Selain memperhatikan korban, pelaku harus mendapatkan treatment supaya tidak terulang kembali. Sebaiknya buat peraturan-peraturan yang bisa membuat pelaku pembuli merasa takut dan jera akan tindakannya. Bela diri sendiri bisa juga dengan membela diri dengan berpura-pura percaya diri dan sangat berani dalam menghadapi pembulian. Minta bantuan kepada orang lain untuk membela satu sama lain dengan memberi tahu siapa pelaku intimidasi agar segera berhenti. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.